semua siswa-siswi kami kelas 7. Kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA untuk bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Sekarang yang kita bahas adalah klasifikasi makhluk hidup. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup itu sudah ada di video sebelumnya ya. Nah, pertama mari kita bahas tentang taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, sini klasifikasi artinya adalah pengelompokan. Tujuannya adalah mempermudah mempelajari makhluk hidup. Nah, pada taksonomi ada tingkatan takson ya. Tingkatan takson ini ada kingdom, divisi, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies, varietas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling umum adalah yang 7 ini ya. Tapi ada sekarang yang nomor 8 varietas ya. Ini yang tertinggi. Kingdom, kerajaan atau regnum. Filum untuk hewan. Nah, nanti kingdom ini kita pelajari ada beberapa kingdom nanti ya. Nah, jadi yang tertinggi kingdom atau kerajaan, yang kedua adalah filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, dari atas ke bawah, kesamaan ciri-cirinya makin banyak. Dari bawah ke atas, jumlah anggotanya semakin banyak. Sebaliknya, dari atas ke bawah, jumlah anggotanya makin sedikit. Artinya, lebih banyak anggota kelas daripada anggota spesies. Gitu ya. Berikutnya, kita bahas sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi yang pertama yang kita bahas adalah sistem klasifikasi 2 kingdom ya. Kingdom pertama adalah Plantae, yang kedua Animalia. Ciri-ciri Plantae: tidak bergerak aktif. Bersifat autotrof, menghasilkan makanan sendiri. Ya, Plantae ini untuk tumbuhan. Ini klasifikasi pertama ya. Animalia hewan, dia bergerak aktif. Bersifat heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, jadi bergantung pada bahan organik yang lain. Nah, kenapa Plantae bersifat autotrof? Karena dia mampu berfotosintesis ya. Berfotosintesis itu menghasilkan makanan sendiri. Berikutnya adalah sistem klasifikasi 3 kingdom. Kingdom tadi artinya kerajaan ya. Yang pertama adalah Plantae. Ciri-cirinya dia multiseluler. Selnya bisa lebih dari satu ya. Terdiri dari banyak sel ya. Tidak bergerak aktif. Lalu bersifat autotrof. Dapat menghasilkan makanan sendiri. Ini kenapa ada sistem klasifikasi 3 kingdom ini seiring perkembangan teknologi, seiring perkembangan zaman ya. Yang kedua Animalia. Dia multiseluler, selnya banyak, bersel banyak, bergerak aktif, lalu bersifat heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Lalu yang ketiga adalah fungi. Nah, fungi itu ada yang sel 1, bersel 1, uniseluler, ada yang bersel banyak, multiseluler. Tidak bergerak aktif, heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Apa yang termasuk fungi ini? Termasuk mungkin yang paling sering kita dengar adalah jamur ya. Jamur atau kapang. Jadi, pada sistem klasifikasi 3 kingdom, makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 kerajaan. Ada kerajaan tumbuhan, ada kerajaan hewan, dan ada kerajaan fungi atau jamur. Oke. Kemudian berkembang lagi ke sistem klasifikasi 4 kingdom. Sudah ada 4 kerajaan. Apa itu? Tadi Plantae sudah, Animalia sudah, fungi sudah. Yang keempat adalah Monera ya. Yang tambah adalah Monera. Apa ciri-cirinya? Ada yang satu sel. Ya. Dia bersifat satu sel ya. Prokariotik. Nah, artinya apa prokariotik?
belum ada membran inti. Ya, ini belum ada membran inti. Nah, heterotrof golongan bakteri. Ada yang autotrof yang termasuk ke dalamnya cyanobacter ya. Kemudian sistem klasifikasi 5 kingdom, makin berkembang lagi teknologi penemuan-penemuan ya. Muncullah sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Tadi plantae, animalia, fungi, monera, yang terakhir adalah protista. Ciri-cirinya dia ada yang uniseluler, bersel satu, ada yang bersel banyak, dan bersifat eukariotik. Nah, eukariotik itu adalah hewan yang sudah memiliki, bukan cuma hewan ya, makhluk hidup yang sudah memiliki membran inti. Ada membran inti. Dia bersifat autotrof yaitu alga. Ada yang bersifat heterotrof yaitu protozoa. Nah, yang umum dipakai sampai sekarang adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Ini yang kita pakai sekarang. Nah, kita lanjutkan ke sistem penamaan makhluk hidup. Nah, jadi semua makhluk hidup itu punya nama. Nama makhluk hidup itu yang diakui di semua negara adalah nama Latin. Nama Latin itu, jadi makhluk hidup itu pertama sekali dinamai oleh Carolus Linnaeus ya. Penamaannya dibuat oleh Carolus Linnaeus. Nah, dia membuat sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Seperti apa itu? Yang pertama, semua nama makhluk hidup terdiri dari 2 kata. Kata pertama merupakan genus. Genus ini sama dengan marga. Kata kedua merupakan spesies, jenis. Antara kata pertama dengan kata kedua diberi spasi. Hanya huruf pertama yang huruf kapital. Hanya huruf pertama yang huruf besar. Selainnya adalah huruf kecil. Tulisan dicetak miring atau digaris bawahi. Ini cetak miring ya, atau digaris bawahi. Itu aturan penulisan nama ilmiah makhluk hidup yang dibuat oleh si Carolus Linnaeus ya. Kita lihat contoh Oryza sativa. Ini nama Latin dari padi. Nah, lihat huruf pertama huruf kapital, selainnya huruf kecil. Antara genus ini, genusnya, marganya ini, spesiesnya ini. Ya, ada spasi. Lalu tulisan dicetak miring atau di garis bawahi. Yang kedua, zeamais, ini untuk jagung. Jadi nama Latin jagung adalah zeamais. Huruf pertamanya huruf besar, selebihnya huruf kecil. Ada spasi antara genus dan spesies di garis bawahi atau dicetak miring. Lalu yang ketiga, nama Latin untuk pisang ya, Musa paradisiaca. Paradise ya. M-nya huruf besar, selainnya huruf kecil, ada spasi di garis bawahi. Nah, itu aturan penulisan nama ilmiah pada sistem binomial nomenklatur yang dibuat oleh si Carolus Linnaeus. Kemudian karena makhluk hidup yang kita bahas tadi yang ada yang 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom, tidak semua bisa dilihat oleh mata. Nah, untuk mempelajari makhluk hidup kita butuh alat untuk mempermudah pengamatan. Alat tersebut adalah mikroskop. Nah, perhatikan mikroskopnya. Jadi mikroskop ini digunakan untuk memperjelas atau mempermudah mengamati suatu benda yang berukuran kecil. Nah, ini bagian-bagian mikroskop. Yang di bawah ini adalah kaki mikroskop. Ini mikroskop cahaya ya. Ini kaki mikroskop. Kemudian cermin yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Di bawah ini kondensor yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke objek, meja objek, tempat benda diletakkan. Ada penjepitnya karena nanti benda ditaruh di kaca, dijepit ya. Kemudian lengan mikroskop ini yang kita pegang kalau kita mengangkat mikroskop, ini lengannya ya. Kemudian revolver ini untuk memutar lensa objektif ya. Mengatur perbesarannya, ini diputar-putar ya. Ini lensa objektif ya. Lensa yang langsung dekat dengan benda. Kemudian mikrometer mengatur
Ini pengatur halus ya, mengatur pencahayaannya, memperjelas gitu. Kalau masih kurang jelas ini diputar-putar. Makrometer itu untuk menaik turunkan tabung. Nih, naik turunkan tabungnya. Ini tabungnya supaya ini naik, ini diputar makrometer. Kemudian lensa okuler. Jadi mikroskop itu menggunakan dua buah lensa, ada lensa okuler dan lensa objektif. Lensa itulah yang nanti memperjelas penglihatan kita di mikroskop, memperbesar ukuran objek yang kita amati di mikroskop. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Silahkan diulang-ulang videonya kalau belum jelas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.